Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anisah Nur Ismayanti, Fahri Alauma, Verselina Anita Murafer akan menjelaskan tentang sintesis asetanilida. Asetanilida merupakan suatu amida dengan bentuk berupa padatan kristal putih dengan massa jenis 1,21 gram per mol, titik leburnya 113-114 derajat Celcius, titik didihnya 305 derajat Celcius, berat molekul 135,17 gram per mol. Asetanilida sangat larut dalam alkohol, sedangkan kelarutan dalam air adalah 0,53 gram dalam 100 ml dan kelarutan dalam eter adalah 7 gram dalam 100 ml. Asetanilida merupakan senyawa turunan asetilamina aromatis yang digolongkan sebagai amida primer, di mana satu atom hidrogen pada anilin digantikan dengan satu gugus asetil. Asetanilida atau sering disebut dengan fenilasetamida mempunyai rumus molekul C6H5NHCOCH3. Proses pembentukan asetanilida. Proses asetanilida dapat dilakukan dalam beberapa proses, salah satunya adalah dengan cara mereaksikan asam asetat anhidrat dengan anilin. Larutan anilin dan 1,4 bagian asam asetat anhidrit berlebih 150% dengan konversi 90% dan yield 65%. Direflux hingga tidak ada anilin yang tersisa pada temperatur 30 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Anilin merupakan senyawa turunan benzen yang dihasilkan dari reduksi nitrobenzen. Anilin memiliki rumus molekul C6H5NH2. Struktur resonansi untuk anilin menunjukkan bahwa gugus NH2 itu bersifat melepas elektron secara resonansi meskipun N merupakan atom elektronegatif. Adanya stabilisasi resonansi anilin ialah bahwa cincin menjadi negatif sebagian dan sangat menarik bagi elektrofil yang masuk. Sebuah turunan asetil lebih mudah diperoleh dengan mereaksikan asam asetat anhidrida dengan anilin. Anilin merupakan amina aromatis primer. Reaksi substitusi terhadap amina aromatis dapat berupa substitusi pada cincin benzen atau substitusi pada gugus amina. Asetilasi amina aromatis primer atau sekunder banyak dilakukan dengan asam klorida dalam suasana basah atau dengan cara mereaksikan amina dengan asetat anhidrida. Anilin primer bereaksi dengan asetat anhidrida panas menghasilkan turunan monoasetat atau amida. Persamaan reaksi antara anilin dan asetat anhidrida membentuk N-karboksianilinium dan ion asetat. Kemudian, ion asetat ini menyerang atom hidrogen pada gugus amida menghasilkan asetanilida dan asam asetat. Kami akan menggambarkan menggunakan aplikasi Chemdrive. Kurang lebihnya seperti ini. Proses pembentukan asetanilida. Proses pembentukan asetanilida dapat dilakukan dalam beberapa proses. Salah satunya adalah dengan cara mereaksikan asam asetat anhidrat dengan anilin. Larutan anilin dan 1,4 bagian asam asetat anhidrat berlebih 150% dengan konversi 90% dan yield 65%. Direflux hingga tidak ada anilin yang tersisa pada temperatur 30-110 derajat Celcius. Campuran hasil reaksi disaring, kemudian kristal dipisahkan dari air panasnya dengan proses pendinginan, sedangkan filtrnya digunakan kembali. Penggunaan asam asetat anhidrat dapat diganti dengan asetil klorida. Anilin merupakan senyawa turunan benzen yang dihasilkan dari reduksi nitrobenzen. Anilin memiliki rumus molekul C6H5NH2. Anilin merupakan cairan minyak berwarna yang mudah menjadi coklat karena oksidasi atau terkena cahaya, bau, dan cita rasa khas. Basa organik penting karena merupakan dasar bagi banyak zat, warna, dan obat toksik bila terhirup atau terserap pada kulit. Struktur resonansi untuk anilin menunjukkan bahwa gugus NH2 itu bersifat melepas elektron secara resonansi
pada cincin anilin teraktifkan terhadap substitusi elektrofilik, namun posisi O dan P lebih teraktifkan pada posisi M. Berikut merupakan struktur anilina. Sebuah turunan asetil lebih mudah diperoleh dengan mereaksikan asam asetat anhidrat dengan anilina. Anilin merupakan amina aromatis primer. Reaksi substitusi terhadap amina aromatis dapat berupa substitusi pada cincin benzen atau substitusi pada gugus amina. Asetilasi amina aromatis primer atau sekunder banyak dilakukan dengan asam klorida dalam suasana basah atau dengan cara mereaksikan amina dengan asetat anhidrat. Anilin primer bereaksi dengan asetat anhidrat menghasilkan turunan monoasetat atau anhidrat. Persamaan reaksi anilin dan asetat anhidrat membentuk N-karboksil dan ion asetat. Kemudian ion asetat ini menyerang atom hidrogen pada gugus amida dan menghasilkan asetaldehida dan asam asetat. Berikut adalah reaksi asetilisasi amina aromatis dengan asetat anhidrat. Sebuah turunan asetil lebih mudah diperoleh dengan mereaksikan asam asetat anhidrat dengan anilina. Secara teori, asetinilida sederhana adalah dengan mereaksikan anilin dengan asam asetat anhidrat. Anilin merupakan amina aromatis primer. Reaksi substitusi terhadap amina aromatis dapat berupa substitusi pada cincin benzen atau substitusi pada gugus amina. Asetilisasi amina aromatis primer atau sekunder banyak dilakukan dengan asam klorida dalam suasana basah atau dengan cara mereaksikan amina dengan asetat anhidrat. Rekristalisasi merupakan metode yang sangat penting untuk pemurnian komponen larutan organik. Ada 7 metode dalam rekristalisasi, yaitu memilih pelarut, melarutkan zat terlarut, menghilangkan warna larutan, memindahkan zat padat, mengkristalisasi larutan, mengumpul dan mencuci kristal, serta mengeringkan produknya. Proses rekristalisasi pada dasarnya adalah melarutkan senyawa yang akan dimurnikan ke dalam pelarut sesuai dengan atau dekat titik didihnya. Menyaring larutan panas dari molekul atau partikel tidak larut. Biarkan larutan panas menjadi dingin hingga terbentuk kristal, lalu memisahkan kristal dari larutan berair. Kristal yang terbentuk dikeringkan dan ditentukan kemurniannya dengan penentuan titik kelebur, kromatografi atau metode spektroskopi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.